video kali ini saya akan coba membahas tentang project treble-nya dari Google dan nanti bagaimana cara saya membedakan antara ROM non-treble dan ROM treble. Jadi di subscribe dulu channel saya ini, nanti saya akan coba membahasnya di menit selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, sebelum membahas lebih lengkap lagi mengenai project treble ini, jadi awalnya saya sudah baca-baca dari beberapa website yang ada di Google. Nah, di situ ada beberapa website yang membahas tentang project treble-nya dari Google. Nah, saya sudah baca-baca di situ. Di sini saya akan coba simpulkan pakai bahasa saya sendiri. Nah, biar kalian paham, nanti bisa disimak. Untuk yang pertama ini saya akan coba bahas. Jadi sebelum adanya project treble ini pada zaman dulu itu kalian masih ingat nggak zamannya Android, KitKat, Lollipop, Marshmallow, dan Nougat. Jadi dulu itu ketika ada update versi Android baru itu memakan waktu yang relatif lama. Itu karena apa? Karena pihak produsen smartphone itu harus mengcoding ulang keseluruhan agar framework OS utama Androidnya menyatu dengan vendor miliknya si produsen smartphone. Jadi itulah sebabnya kenapa dulu itu memakan waktu yang relatif lama. Jadi harus mengcoding ulang keseluruhan. Itu memakan waktu yang relatif lama. Nah, lalu bagaimana dengan project treble dari Google yang terbaru ini? Ya, jadi project treble dari Google ini adalah suatu modul baru yang memisahkan antara framework utama OS Android dengan vendor miliknya si produsen smartphone. Jadi saya contohkan ini adalah sebuah ROM treble. Nah, ini tempat framework utama OS Android dan ini tempat untuk vendor miliknya si produsen smartphone. Nah, nanti ketika ada update versi Android baru, yang diupdate adalah framework utama OS Androidnya saja. Nah, untuk update vendornya itu terserah pihak produsen smartphone kapan-kapan saja. Untuk vendor ini ada vendor interface dan vendor implementation. Untuk vendor interface yang biasa kalian lihat, misal saya contohkan ini ada Samsung dengan One UI-nya, ada Xiaomi dengan MIUI-nya, ada Huawei dengan MUI-nya, dan lain-lain. Untuk vendor implementation ini adalah fitur dan driver dari smartphone tersebut. Itu untuk update vendornya itu terserah pihak produsen smartphone kapan-kapan saja. Nah, ketika nanti ROM treble ini ada update, nanti yang diupdate hanya framework utama OS Androidnya. Itulah kenapa saat ini banyak HP yang cepat mencicipi OS Android versi terbaru. Jadi ROM treble gambaran saya seperti itu. Ya, jadi project treble dari Google ini kemarin dimulai dari versi Android 8 Oreo. Kemungkinan besar selanjutnya seri Android P, Q, R, S, T, dan seterusnya itu akan memakai project treble ini karena project treble ini adalah awal dari ekosistem Android yang sangat rapi. Jadi saya setuju dengan itu. Ya, oke teman-teman, kita menuju ke tampilan laptop saya. Di sini saya sudah siapkan 4 file ROM. Jadi cara membedakan lewat segi tampilan memang susah. Jadi harus dibuka dulu filenya satu persatu. Ini saya buka dulu file ROM-nya satu persatu. Oke, saya coba atur posisi biar nanti enak membedakannya. Nanti biar gampang cara membedakan antara ROM non-treble dan treble. Ya, oke, ini saya sudah atur posisi seperti ini. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ini sangat gampang sekali. Teman-teman bisa cek di sini ada file vendor. Ada file vendor di sini. Nah, ini juga ada file vendor. Ini menandakan ini adalah ROM treble. Jadi ROM treble ini ada file vendor di dalamnya. Sedangkan ROM non-treble ini cuma ada sistem seperti ini. Ya, cuma seperti ini. Jadi kalau ROM treble ini ada sistem dan vendor. Kalau ROM non-treble ini cuma ada sistem saja. Oke, begitu cara saya membedakan antara ROM non-treble dan ROM treble. Ya, oke lanjut. Lalu bagaimana dengan urusan instalasi? Nah, jika kalian ingin install ROM yang non-treble, bisa pakai TWRP treble dan bisa pakai TWRP non-treble. Jadi bebas TWRP yang mana untuk instalasi ROM non-treble. Nah, jika kalian ingin install ROM treble, harus pakai TWRP yang support treble.
tidak bisa pakai TWRP non-treble. Nah, jika masih bingung di urusan instalasi, pakailah TWRP yang support treble. Jadi TWRP yang support treble itu bisa install ROM non-treble dan bisa install ROM treble. Ya, oke, itulah pembahasan saya mengenai project treble dari Google. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan buat kalian yang udah nonton. Oke, jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Oke, saya pamit, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.